Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1191 Serangan Musuh yang Kuat. Lin Bai, Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao melangkah ke gerbang cahaya bersama-sama. Sekali lagi, kami sampai pada ruangan yang persis sama dengan lantai 1 dan 2. Hanya saja hanya ada sedikit orang di ruang ini sekarang. Ini level ketiga. Ini adalah pertarungan terakhir. Orang yang bertahan pada akhirnya bisa mendapatkan Order of Creation dan menjadi kepala sekolah dari Sekte Abadi Scarlet. Saya tidak tertarik dengan kepala sekolah dari Scarlet Sekte Abadi, tapi karena saya masih agak tertarik dengan sumber daya di Istana Penciptaan. Lin Bai tersenyum sedikit, mengambil langkah maju, dan tubuhnya segera berubah menjadi bayangan dan melesat langsung ke kejauhan. Sebagian besar prajurit di sini kuat. Mari kita temukan Ruohan dan Xiaoxiao dulu. Lin Bai terbang ke kejauhan, mencari Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao. Pada saat yang sama, di lantai 3, ada beberapa orang gelisah lainnya yang juga bergerak cepat. Setengah jam kemudian, orang-orang ini berkumpul. Semuanya, ini adalah tingkat ketiga, dan ini juga merupakan tingkat terakhir dari ujian neraka darah. Sepertinya kita harus mengakhiri dengan Lin Bai di sini. Su Chang memandang para prajurit di sekitarnya dan berkata dengan dingin. Orang-orang ini jelas merupakan aliansi ilahi yang baru saja dibentuk Su Chang. Ye Jianjun, Ye Ban Qiu, Ye Jian Qiu, Zhao Lingshen, Long Qingfeng, Qin Beiyao, dan Chu Yue semuanya ada di sini. Hanya Yan Yu yang tidak ada di sini. Ketika dia mendengar Su Chang berkata bahwa dia ingin melawan Lin Bai di sini sampai mati, wajah Ye Jianqiu menunjukkan sedikit kesurupan, dan ekspresi perjuangan muncul di kedalaman matanya, dia sepertinya tidak ingin membunuh Lin Bai. Ye Jianjun berkata dengan tenang, Jianqiu, apakah kamu masih ragu-ragu? Ye Jianqiu tampak diam. Ye Jianjun berkata sambil tersenyum tipis, saya tahu Anda tidak peduli dengan pecahan itu sekarang, tetapi Anda juga harus memikirkannya. Selama Lin Bai pergi, dengan bakat dan kultivasi Anda, bagaimana Jian Ruohan bisa berubah menjadi menutup mata terhadapmu? Ye Jianqiu mendengar kata-kata Ye Jianjun, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di matanya. Ye Jianjun melanjutkan, lagi pula, kamu meninggalkan keluarga ketika kamu berumur 11 tahun dan pergi bepergian. Sekarang 10 tahun telah berlalu, inilah waktunya bagimu untuk melakukan sesuatu untuk keluarga. Sebagai saudara kandungmu, aku tidak kamu juga. Meninggalkan seni bela dirimu demi seorang wanita. Jadi, Lin Bai harus menghilang. Ye Jianjun menepuk bahu Ye Jianqiu dan berkata. Ye Jianqiu mengangguk tanpa komitmen, tapi wajahnya masih menunjukkan ekspresi perjuangan, dia benar-benar tidak ingin membunuh Lin Bai. Pada akhirnya, Ye Jianqiu menghela nafas tanpa daya dan akhirnya mengambil keputusan. Sekarang semua orang sudah siap, ayo berangkat. Temukan Lin Bai, hancurkan budidayanya, lalu perlahan tanyakan padanya tentang keberadaan Jian Xuan dan keberadaan pecahannya. Kata Su Chang tegas. Beberapa orang lainnya juga mengangguk. Segera, 9 orang itu mengambil tindakan bersama dan terus mencari di ruang tingkat ketiga. Kakak senior Ye Jianjun, kakak senior Yan Yu menemukan bahwa Lin Bai berada di timur laut dan telah mengikutinya. Setelah sekian lama, seorang prajurit dengan cepat mendatangi Ye Jianjun dan berkata dengan hormat. Sekarang kita sudah menemukannya, ayo kita lakukan. Ye Jianjun melirik ke 7 prajurit lainnya dan mencibir ringan. Ye Jianqiu tidak tahan, jadi dia mengeluarkan topeng dari tas penyimpanannya dan menaruhnya di wajahnya. Setelah memakai topeng, mata Ye Jianqiu menjadi semakin dingin di bawah topeng. Kedelapan orang itu meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju ke arah Lin Bai. Di gunung yang tinggi, Lin Bai berdiri di puncak gunung, memandang dunia di kejauhan, dan tidak bisa menahan senyum pahit, tempat ini terlalu besar, dan hanya ada sedikit prajurit di sini. Sangat sulit untuk menemukan seseorang. Itu mudah. Lin Bai mencari lebih dari setengah hari di ruang ini, tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao. Dalam perjalanannya, Lin Bai berhasil menghadapi beberapa prajurit yang memiliki motif tersembunyi terhadapnya. Keluarlah, kamu telah mengikutiku sepanjang jalan selama 1 jam. Lin Bai berdiri di puncak gunung dan berkata dengan dingin. Hei, persepsi putra suci sungguh luar biasa. Pada saat ini, sosok hitam muncul tidak jauh di belakang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan mencibir, Yan Yu. Haha, jubah yang kamu kenakan seharusnya merupakan senjata spiritual bela diri yang diperoleh dari Istana Penciptaan. Ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyembunyikan nafas dan keberadaannya. Untuk itu, Anda mengikuti saya, dan mungkin sulit bagi prajurit lain untuk mendeteksi Anda. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Putra suci memiliki penglihatan yang bagus. Saya mendapatkan harta ini dari Istana Penciptaan, Yan Yu tersenyum dingin. Lin Bai memandang Yan Yu dan tersenyum dingin, sejak kamu datang ke pintu, aku akan menerima hidupmu.
Lin Bai tidak memiliki toleransi terhadap Yan Yu. Ketika mereka berada di rumah Putra Suci, Yan Yu, Chu Yue, dan Wen Fu bekerja sama untuk mengepung Lin Bai dan Jian Ruohan, hampir menyebabkan Lin Bai dan Jian Ruohan mati di rumah Putra Suci. Mengenai pertikaian darah ini, Lin Bai adalah selalu ingat. Sekarang Yan Yu telah ditemukan pada saat ini, Lin Bai tentu saja tidak bisa melepaskannya. Pedang Qingge menyala, dan Lin Bai berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke Yan Yu. Haha, nak, aku khawatir dengan kondisimu saat ini, kamu tidak dapat membunuhku. Yan Yu berdiri di hadapan Lin Bai dengan senyum dingin di wajahnya. Yan Yu tidak menunjukkan tanda-tanda bersembunyi. Lin Bai mengerutkan kening, sedikit bingung, mengapa Yan Yu tidak bersembunyi. Dalam kondisi Lin Bai saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh Ye Jianjun. Bagaimana mungkin Yan Yu bisa menjadi lawan Lin Bai? Tiba-tiba saat ini, ketika pedang Lin Bai jatuh, tepat saat dia hendak mengenai wajah Yan Yu, cahaya pedang jatuh dari langit dan menjatuhkan Lin Bai mundur 100 meter. Siapa? Lin Bai mundur 100 meter dan mendongak dengan dingin. Lin Bai, lama tidak bertemu. Lin Bai, apa kabar? Haha, Lin Bai, kita bertemu lagi. Pada saat ini, beberapa suara datang satu demi satu. 8 sosok tiba-tiba muncul di hadapan Lin Bai. Ye Jianjun jatuh dengan pedangnya, memukul mundur Lin Bai, dan muncul di depan Yan Yu. Chu Yue juga berdiri di belakang Ye Jianjun. Ye Jianjun, mata Lin Bai menjadi dingin. Dan aku, pria lain berkata lagi. Lin Bai menoleh dan berkata dengan dingin, Su Chang. Apakah Ye Jianjun dan Su Chang satu-satunya dua orang di mata Putra Suci sekarang? Long Qingfeng dan Qin Beiyao keluar dan berkata sambil mencibir. Ekspresi Lin Bai akhirnya berubah, Long Qingfeng, Qin Beiyao. Lin Bai melihat sekeliling dan melihat Ye Jianjun, Su Chang, Long Qingfeng, Qin Beiyao, Chu Yue, dan Yan Yu, 6 orang ini mereka semua kenal. Dengan Lin Bai, dan mereka bahkan pernah bertarung satu sama lain, jadi ada dendam di antara mereka. Adapun 3 lainnya, Lin Bai tidak mengenal satupun dari mereka. Melihat mata Lin Bai yang bingung, Ye Banqiu berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ye Banqiu. Zhao Lingshan memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata sambil tersenyum, Zhao Lingshan. Lin Bai melirik ke arah Ye Banqiu dan Zhao Lingshan, dan akhirnya matanya tertuju pada sosok bertopeng itu. Topeng di wajah sosok ini berwarna biru sedingin es, memancarkan udara dingin, terutama mata di balik topengnya yang sangat dingin dan menggigit, seperti tatapan dewa kematian. Ketika dia melihat Lin Bai, suaranya serak dan dia berkata, Jian Han. Wajah Lin Bai dingin, dan matanya menjadi semakin jahat. Su Chang menyilangkan lengannya dan berjalan keluar sambil tersenyum santai, haha, Lin Bai, apa kabar? Ini adalah aliansi ilahi yang khusus saya persiapkan untuk Anda. Apakah Anda terkejut dengan susunan pemain ini? Saya tidak takut untuk memberi tahu kamu sebenarnya. 9 prajurit yang hadir semuanya dari dinasti dan sekte Lingnan. Dan, kita semua adalah murid terbaik di dinasti dan sekte Lingnan. Sekarang, apakah kamu takut? Su Chang berkata dengan bangga. Tersenyum. Su Chang melihat bahwa barisan seperti ini dapat sepenuhnya menyapu seluruh Lingdong dan Miracle Ridge, dan mengalahkan Lin Bai tanpa masalah sama sekali. Bab 1192 gunakan segala cara yang mungkin. Masih rumit. Apakah kamu takut? Su Chang memandang Lin Bai sambil mencibir dan bertanya. Lin Bai menyapu semua orang dan berkata dengan suara dingin, Su Chang, kamu benar-benar bersusah payah. Untuk menghadapiku, kamu benar-benar membentuk aliansi para jenius dari Lingnan. Ketika Su Chang mengatakan bahwa mereka berasal dari Lingnan, Lin Bai tidak ragu sedikitpun. Yang pertama adalah Qin Beiyao dan Long Qingfeng. Kedua orang ini sangat berbakat dan kuat. Prajurit level ini sangat langka di Miracle Ridge. Jika mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari Lingdong, Lin Bai masih tidak mempercayainya. Namun ada satu hal yang membuat Lin Bai sangat bingung, jika benar para jenius ini berasal dari Lingnan menurut perkataan Su Chang, lalu mengapa para jenius Lingnan ini mendengarkan perkataan Su Chang? Zhao Lingshan keluar pada saat ini dan berkata dengan tenang, Lin Bai, izinkan saya menasihati Anda, dengan patuh hancurkan dantian Anda dan ikuti kami. Selama Anda memberitahu keberadaan Jian Xuan, saya dapat menjamin bahwa hidup Anda akan aman. Mendengar, Zhao Lin Bai tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Ling Shen. Ternyata dia datang untuk kakak senior Jian Xuan. Apakah itu untuk pecahan dari Sekte Pedang Roh? Sayangnya pecahan itu telah diambil oleh tuannya. Lin Bai berkata diam-diam di dalam hatinya. Lin Bai memutar matanya dan berkata dengan dingin, pertama-tama, belum lagi aku tidak akan mengikutimu, aku tidak bisa melakukannya hanya dengan memintaku untuk menghancurkan dantianku. Su Chang mencibir dan berkata, semuanya, tolong beritahu aku lebih banyak. Tidak ada gunanya, ayo kita bunuh dia sendiri. Saat Su Chang berbicara,
dia mengeluarkan pedang yang merupakan senjata spiritual yang sangat kuat dari tas penyimpanannya. Ye Jianjun dan Jian Han juga mengeluarkan pedang mereka dan menatap Lin Bai dengan dingin. Kita masih harus mengambil tindakan. Tidak masalah. Sudah lama sekali sejak kita datang ke Miracle Ridge sehingga kita belum melakukan apapun dengan benar. Ye Banqiu tersenyum sembrono, mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya, dan mengarahkannya ke Lin Bai. Zhao Lingshan dan Qin Beiyao saling memandang dan mencibir, dan kekuatan di tubuh mereka mulai mengembun menjadi kepalan tangan mereka. Yan Yu dan Chu Yue juga bergerak sesuai. Aura terpancar dari 9 orang tersebut dan langsung memenuhi tempat itu. Kekuatan yang kuat diringkas menjadi penghalang Gang Feng, yang berdiameter 1 kilometer, dan tanahnya adalah penjara. Jika beberapa prajurit dengan budidaya yang tidak mencukupi tidak dapat melangkah dalam jarak 1 kilometer dari tempat ini, demikian pula, para prajurit di tempat ini tidak dapat pergi dengan mudah. Semuanya, ambil tindakan. Su Chang meraung marah, memimpin dan bergegas menuju Lin Bai dengan pedang di tangan. Pedang itu berkilat, dan pedang yang ganas langsung menuju ke tenggorokan Lin Bai. Su Chang telah lama beribadah di Miracle Ridge, dan dengan dukungan penuh Ye Wuhuan, kultivasi dan seni bela dirinya secara alami telah membuat banyak kemajuan. Sekarang dia menggunakannya, kekuatannya juga luar biasa dan kuat. Desir, desir, desir. Saat Su Chang bergerak, 8 orang lainnya dengan cepat menggunakan gerakan mereka untuk mengepung Lin Bai dari segala arah. Dalam sekejap, Lin Bai berada dalam situasi putus asa. Pedang hati kaisar. Lin Bai meraung, mengeluarkan pedang lain dari tas penyimpanannya, dan terbang ke depan dengan satu pedang, menjatuhkan Su Chang. Hei, Lin Bai, pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan? Kalau soal bertarung sendirian, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku tidak tahan dengan jumlah kita. Su Chang berkata pada Lin Bai sebelum dia ditusuk dengan pedang, dia segera mundur dan berjalan keluar. Lin Bai melemparkan pedangnya ke udara dan hanya bisa menyaksikan Su Chang terjatuh. Pada saat yang sama, semburan keringat dingin muncul di punggung Lin Bai, dan niat membunuh yang menggigit mengalir langsung ke punggungnya. Lin Bai tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Long Qingfeng datang dengan cibiran di wajahnya. Bunuh naga itu. Ilmu pedang Long Qingfeng seperti naga. Dengan sedikit gerakan, dia memiliki kekuatan ekor naga untuk menyerang tubuh Lin Bai. Puff! Lin Bai terkejut dan seteguk darah keluar, dan pakaian di punggungnya robek, memperlihatkan sepotong baju besi berwarna merah darah. Senjata seni bela diri yang ekstrim. Armor Dewa Api Darah Perang. Long Qingfeng melirik armor kulit itu dan segera menunjukkan ekspresi aneh. Lin Bai memelototi Long Qingfeng dengan marah, dan bertepuk tangan dari tas penyimpanannya. Sebuah bendera muncul di depan Lin Bai. Lin Bai dengan cepat memainkan mantra sihir dan mendarat di bendera-bendera. Bendera terlarang, mengantuk. Lin Bai meraung, dan ribuan rantai terbang keluar dari bendera, menyerang 9 orang. Biarkan aku yang melakukannya. Ye Jianjun mendengus dingin saat ini, api keemasan berkobar di sekujur tubuhnya. Sebuah pedang jatuh. Energi pedang yang menyala-nyala itu luar biasa dan menghancurkan langit. Energi pedang ini dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari suasana api yang mengamuk, dan secara langsung memotong semua rantai yang terbang keluar dari bendera terlarang dengan satu pedang. Labu api giok. Lin Bai segera meraung lagi. Senjata lain yang sangat bela diri muncul di tangan Lin Bai, labu api terbuka, dan naga api dengan taring dan cakar terbang keluar, dan bergegas menuju Ye Jianjun. Bulan patah 9 bintang. Ye Jianjun tampak acuh tak acuh, dan dengan 1 poin dari Yao Kong, kekuatan mengerikan menghantam naga api dan segera menghancurkannya berkeping-keping. Di saat yang sama, kekuatan ini juga jatuh pada Lin Bai. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Saat Lin Bai mendarat, niat membunuh lainnya datang langsung ke arahnya. Jijian Wuhen. Sebuah suara dingin datang. Lin Bai melihat lebih dekat, dan tubuh Ye Banqiu menghilang dari wajah Lin Bai. Tiba-tiba angin kencang bertiup di langit dan bumi, dan bila angin melesat ke arah Lin Bai seperti pedang. Di tengah angin kencang ini, Lin Bai samar-samar melihat sosok Ye Banqiu. Pedang terbang. Satu pedang menghasilkan 10.000. Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung, pedang terbang itu keluar dari dantian dan menyerang Ye Banqiu. Ribuan bayangan pedang bertabrakan dengan angin kencang Ye Banqiu. Angin kencang segera meledak, dan sosok Ye Banqiu terdorong mundur 100 meter. Ketika dia memantapkan tubuhnya, ketika Ye Banqiu menatap Lin Bai, matanya penuh dingin dan ngeri. Tinju ilahi kuno. Tepat setelah menangkis serangan Ye Banqiu, Zhao Lingshan datang untuk membunuh lagi di sisi lain. Di atas ujung tinjunya, gelombang kekuatan yang menakutkan memenuhi udara, seolah-olah pukulan itu berasal dari monster dari zaman kuno. Itu sangat menakutkan. Sebuah pukulan mengenai bilah pedang Lin Bai, membuat Lin Bai terbang lagi. Giliranku. Qin Beiyao berdiri pada saat ini, mencibir,
membalik segel tinju di tangannya, dan meninju Lin Bai dengan keras, segel yang mengguncang surga. Membalikkan dunia, membalikkan bumi. Dunia terbalik dan para dewa jatuh. Ini adalah rahasia penekan sekte dari Sekte Segel Suci, langkah pertama dari teknik segel suci. Karena ini adalah keterampilan rahasia dari Sekte Segel Suci, sudah jelas bahwa itu sangat kuat. Gemuruh. Terdengar suara keras yang menggemparkan bumi. Kekuatan mengerikan dari segel pembalik surga meledak di depan dada Lin Bai, membuat dada Lin Bai menjadi kacau balau. Bahkan armor Dewa Api Darah pun hancur saat ini. Jika bukan karena perlindungan tubuh dari Blood Flame God of War Armor, serangan diam-diam Qin Beiyao terhadap Lin Bai barusan sudah cukup untuk mengalahkan Lin Bai setengah mati. Namun, meski Lin Bai belum mati saat ini, situasinya juga tidak optimis. Setelah diserang oleh 7 tuan satu demi satu, Lin Bai sekarang dipenuhi luka. Saya pikir akan ada pertempuran sengit, tapi tampaknya jauh lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Ye Ban Qiu mencibir ketika dia melihat Lin Bai, 100 meter jauhnya, dengan hanya setengah nyawa yang tersisa. Aku tidak menyangka dia bahkan tidak bisa menahan wajahnya dengan salah satu gerakan kita. Qin Beiyao juga berkata sambil mencibir. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Su Chang, dan matanya bersinar terang. Lin Bai, hari ini kamu akhirnya berbaring di hadapanku seperti anjing. Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? 2 tahun ya. Dalam 2 tahun terakhir, aku memikirkanmu setiap saat, dan kuharap aku bisa memotongmu menjadi beberapa bagian dan membagimu. Wajah Su Chang menjadi semakin garang. Bab 1193 Kamu Ban Qiu. Suasana hati yang luar biasa. Ye Jianjun dan Su Chang berdiri bersama dengan 7 orang lainnya lagi. Mereka semua memiliki ekspresi bangga di wajah mereka dan memandang Lin Bai sambil mencibir. Ahem, puff. Lin Bai berbaring di tanah, terbatuk-batuk beberapa kali, dan mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Segera, Lin Bai berjuang untuk berdiri dari tanah, menatap Su Chang, Ye Jianjun dan yang lainnya, dengan ekspresi kejam di wajah pucatnya, seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari Lingnan, seni bela diri dan kekuatan semacam ini hanyalah tak tertandingi. Ada terlalu banyak pejuang di Miracle Ridge. Tapi sayang sekali. Jika kamu berpikir bahwa satu orang bisa membunuhku dengan satu gerakan, kamu meremehkanku. Lin Bai berdiri dan tersenyum dingin. Segera, aura liar memenuhi udara dari tubuh Lin Bai, dan di antara alisnya, bintang ungu keemasan mulai bersinar. Roar! Lin Bai mengangkat kepalanya ke langit dan meraung keras, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa setinggi sekitar 100 kaki. Ini gerakan ini lagi. Hati-hati, semuanya, ini adalah Dharma langit dan bumi yang dipraktikkan oleh Lin Bai. Begitu dia menggunakannya, kekuatannya akan membuat lompatan kualitatif. Mata Ye Jianjun bergetar dan dia buru-buru berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Zhao Lingshen berkata dengan dingin, ketika saya menyaksikan kakak senior Ye Jianjun bertarung dengannya, saya terkejut. Seni bela diri yang menantang surga seperti Dharma langit dan bumi telah lama hilang selama bertahun-tahun seni bela diri. Saya tidak menyangka bahwa miliknya peluangnya akan sangat bagus. Seni bela diri kuno seperti itu dapat ditemukan. Mata Ye Ban Qiu bersinar dengan kegembiraan, saudara Zhao benar, saya juga sangat ingin tahu tentang hukum langit dan bumi ini. Ketika saya melihat kakak senior Ye Jianjun berkelahi dengannya, itu tanganku gatal. Jika dia berhasil menggunakannya, maka tentu saja dia harus meminta nasihat. Ye Ban Qiu mencibir, mengambil langkah maju, menyatu dengan angin, dan melesat ke arah Lin Bai. Angin kencang berkumpul. Ditiup angin, ribuan cahaya pedang terus bersinar, jatuh ke tubuh Lin Bai. Dang, 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 suara benturan logam menyebar, dan cahaya pedang Ye Ban Qiu jatuh ke Lin Bai, seolah-olah mengenai balok besi, tapi gagal melukai Lin Bai sama sekali. Keluar, Lin Bai berubah menjadi dewa raksasa. Ketika dia melihat Ye Ban Qiu datang, dia langsung meraung marah dan menendang dengan tendangan yang keras. Sebuah kekuatan sekuat gunung yang hancur menghantam Ye Ban Qiu. Gemuruh. Suara keras datang, dan kekuatan yang kuat menghantam angin kencang Ye Ban Qiu, langsung merobeknya, memperlihatkan wajah terkejut Ye Ban Qiu. Setelah diam-diam berteriak, tidak baik, dia buru-buru menyingkir. Keluar, bang! Tapi Ye Ban Qiu mundur ke masa lalu, dan terkena tendangan Lin Bai, mulutnya berlumuran darah, dan dia melangkah mundur dengan wajah pucat. Kekuatan yang sangat kuat, seni bela diri kuno seperti Dharma langit dan bumi benar-benar menentang surga. Ye Ban Qiu menyeka darah dari sudut mulutnya dengan wajah pucat, dan ekspresi kesungguhan muncul di wajahnya. Tetapi dengan kekuatanmu sendiri, jika kamu ingin membunuhku, mungkin tidak akan semudah itu. Ekspresi Ye Ban Qiu berubah, dan dia segera melintas, dan hembusan angin bertiup ke seluruh dunia. Fiuh! Cahaya pedang terang tiba-tiba muncul di depan mata Lin Bai. Sangat cepat, Lin Bai sangat terkejut.
Pedang ini datang dan pergi tanpa bekas. Dia sepertinya tertusuk dari kehampaan, tidak meninggalkan jejak. Bahkan Lin Bai menganggap dirinya seorang penyihir pendekar pedang, tapi dia tidak mengerti bagaimana Ye Ban Qiu menggunakan pedang itu. Suasana hati yang luar biasa. Zhao Lingshen dan Qin Beiyao memandang Ye Ban Qiu dengan sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Ye Ban Qiu benar-benar menyadari konsepsi artistik angin. Pantas saja kekuatan pedang ini begitu menakutkan. Qin Beiyao berkata dengan tatapan dingin di matanya. Kemudian, Qin Beiyao diam-diam menundukkan kepalanya dan melihat tinjunya sendiri. Qin Beiyao tidak mau menyerah. Ye Ban Qiu dan dia sama-sama murid dari Sekte Lingnan. Qin Beiyao berasal dari sekte pertama di Lingnan, Sekte Sengyin. Ye Ban Qiu berasal dari sekte budidaya pedang terbaik di Lingnan, Sekte Pedang Tongtian. Ye Ban Qiu telah memahami konsepsi artistik angin kencang pada saat ini, tetapi Qin Beiyao masih berada pada tahap akhir seni bela diri tingkat 9 dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk memahami konsepsi artistik. Qin Beiyao juga mengaku sebagai seorang jenius yang tiada taraf dari Sekte Segel Suci, kini sepertinya ia benar-benar telah kehilangan wajah dari Sekte Segel Suci. Konsepsi artistik angin terkenal dengan kecepatannya. Pedang itu keluar seperti angin, tanpa meninggalkan jejak. Angin pedang begitu kencang hingga sehelai rumput pun tidak bisa tumbuh. Lin Bai tertangkap basah oleh pedang Ye Ban Qiu yang tiba-tiba membawa konsep artistik angin. Terutama karena Lin Bai terlalu sedikit bertarung dengan kekuatan konsepsi artistik, dia agak tidak mampu menahan kekuatan semacam ini. Puff! Lin Bai dengan cepat menggunakan kekuatannya dan menoleh. Biarkan pedang Ye Ban Qiu meleset, menembus sudut mata Lin Bai, mengeluarkan sepotong darah, dan memercikkannya ke bumi. Melihat Lin Bai melihat darah, Ye Jianqiu menunjukkan cibiran di wajahnya. Lin Bai, tampaknya hukum langit dan bumimu memang sangat kuat, tetapi kamu memiliki kelemahan fatal. Kapanpun kamu menjelma menjadi tubuh yang terdiri dari ratusan kaki, kamu tidak bisa berada di dunia. Gunakan keterampilan pedangmu. Sayang sekali. Kamu adalah seorang kultivator pedang. Jika kamu kehilangan pedang, kamu akan kehilangan kentunganmu. Meskipun hukum langit dan bumi adalah sangat kuat, itu membuatmu kehilangannya tanpa terlihat. Pembudidaya pedang memiliki kelebihan yang unik. Ye Ban Qiu tersenyum dingin. Lin Bai tampak acuh tak acuh dan menatap Ye Ban Qiu dengan mata bulat lebar. Seperti yang dikatakan Ye Ban Qiu, setiap kali Lin Bai ingin menampilkan kekuatan raksasa dengan sempurna, dia harus berubah menjadi tubuh yang tingginya ratusan kaki. Sayangnya, saat ini, Lin Bai tidak dapat menggunakan pedang sama sekali. Lin Bai hanya bisa menggunakan salah satu kekuatan dewa raksasa dan budidaya pedang. Kekuatan dewa raksasa dan monster-monster memiliki efek yang sama tetapi pendekatannya berbeda. Monster itu bisa berubah wujud menjadi manusia, tapi efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Setelah monster itu muncul dalam wujud aslinya, efektivitas tempurnya pasti akan meningkat drastis. Begitu pula dengan Titan. Setelah berlatih, saraf kuno, Lin Bai masih bisa mempertahankan tinggi badan orang biasa, namun saat ini Lin Bai hanya bisa mengerahkan 50% kekuatan raksasa. Hanya setelah bertransformasi menjadi tubuh setinggi 100 kaki, barulah bisa Lin Bai sepenuhnya mengerahkan kekuatan raksasa. Kekuatan. Tuan benar, ada kekurangan di jalan surga, dan semuanya tidak mungkin sempurna. Lin Bai merasa sedikit pahit di hatinya. Ye Ban Qiu memang menemukan kekurangan antara kekuatan dewa raksasa dan Lin Bai. Tapi, Lin Bai tiba-tiba mencibir dan berkata, Ye Ban Qiu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakan keterampilan pedangku, dengan kekuatanku saat ini, akan mudah untuk membunuhmu. Lin Bai Bai Leng memandang Ye Ban Qiu dan mencibir. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menangkap angin terlebih dahulu. Ye Ban Qiu tersenyum dingin, dan sambil bergoyang, angin kencang membawa tubuh Ye Ban Qiu dan menghilang lagi di depan Lin Bai. Wosh! Sinar cahaya pedang menyerang Lin Bai dengan ganas dan tanpa suara, menebas ke arah tubuh Lin Bai. Huff! Mata Lin Bai berkilat dan dia bergumam dengan suara dingin, meskipun aku tidak bisa menggunakan ilmu pedang, bagaimanapun juga ilmu pedangku masih ada. Aku adalah seorang pendekar pedang, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui ilmu pedang lebih baik dariku. Lin Bai tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan memukul dengan keras. Menekan dengan telapak tangan, tangan besar yang menutupi langit bergegas menuju ruang terbuka seperti menghancurkan gunung dan sungai. Saat telapak tangan Lin Bai jatuh, sesosok tiba-tiba muncul di tempat terbuka. Bagaimana kamu menemukanku? Ye Ban Qiu berkata dengan ngeri. Wajah Lin Bai berubah garang, kamu sangat kecil, tapi kamu masih berani menunjukkan rasa malumu di depan kakek. Gemuruh. Sebuah telapak tangan jatuh dengan kekuatan penghancur dunia dan menghantam tanah dengan keras. Tidak, saudara Ye Jianjun, selamatkan aku. Di bawah kekuatan mengerikan dari telapak tangan Lin Bai, Ye Ban Qiu berkeringat dingin.
Bayangan kematian memaksanya untuk mencari bantuan dari Ye Jianjun dengan tergesa-gesa. Ye Jianjun tampak cemas, mengambil satu langkah ke depan, dan bergegas ke bawah tangan besar ini, mencoba menyelamatkan Ye Banqiu. Bab 1194 Menelan Darah Naga. Kakak senior Ye Jianjun, tolong aku. Ye Banqiu buru-buru meminta bantuan. Aku, Raja Surga, tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Lin Bai memukul dengan telapak tangan yang ganas, dan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia turun langsung dan mengenai Ye Banqiu. Puff! Suara seperti semangka yang dihancurkan menyebar. Di bawah telapak tangan Lin Bai, sosok Ye Banqiu telah lama menghilang, dan itu hanyalah tumpukan daging yang hancur berkeping-keping. Banqiu, Ye Jianjun, yang tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Ye Banqiu, melihat tumpukan pasta daging, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Banqiu sebenarnya dibunuh oleh Lin Bai. Ledakan itu terkenal dengan kecepatannya. Kamu belum memahami ledakannya, jadi mengapa kamu bisa dengan mudah menemukan kelemahan Ye Banqiu? Ye Jianjun memasang ekspresi kebingungan di wajahnya. Bahkan setelah Ye Banqiu menggunakan konsep angin cepat, bahkan Ye Jianjun tidak dapat menjamin bahwa dia bisa membunuh Ye Banqiu dalam waktu sesingkat itu. Ledakannya cepat, tapi Ye Banqiu suka pamer terlalu banyak. Jika dia hanya menggunakan ledakan itu untuk menyerangku, akan sulit bagiku untuk menemukan kekurangannya. Sayang sekali, orang ini tidak mengetahuinya. Bagaimana cara pamer? Dia tahu cara menahan diri, dan harus menyerang dalam kelompok, terus-menerus menggunakan cahaya pedangnya untuk menyerangku. Semakin dia menggunakan konsep spiritual gale, semakin banyak kekurangan yang dia miliki. Bagaimana dia bisa pamer? Tak terkalahkan. Lagi pula, meskipun aku belum mempraktikkan konsepsi artistik. Tapi menurutku ilmu pedangku tidak lagi kalah dengan Ye Banqiu, jadi membunuhnya itu mudah. Lin Bai berkata sambil mencibir. Ye Jianjun gagal menyelamatkan Ye Banqiu. Kematian Ye Banqiu menjadi peringatan bagi semua pejuang di sini. Ye Banqiu meremehkan musuh. Su Chang berkata dengan dingin. Semuanya, jangan menahan diri, pukul dia sampai mati. Su Chang meraung marah, dan menyerang ke depan lagi dengan pedangnya. Bunuh. Yan Yu dan Chu Yue segera meraung dan menyerang ke depan. Seni bela diri dan keterampilan tubuh di tangannya terus ditampilkan. Mencari kematian. Mata Dewa Raksasa Lin Bai menyipit, dia menatap Meng Yue, dan meninju dengan keras. Teknik rahasia jiwa bela diri. Fajar. Chu Yue meraung dengan marah, dan kabut hitam memenuhi udara di atas kepalanya, dan energi pedang yang kuat menebas ke arah tinju Lin Bai. Lin Bai tampak dingin dan menatap Chu Yue dengan niat membunuh. Satu pukulan jatuh. Bang! Di bawah tinju Lin Bai, Chu Yue bahkan tidak berteriak minta tolong, tetapi langsung diguncang oleh kekuatan yang kuat menjadi bola kabut darah, yang disemprotkan ke udara. Chu Yue! Yan Yu berteriak dengan sedih. Setelah Lin Bai membunuh Chu Yue dengan satu pukulan, dia berbalik untuk melihat Yan Yu. Giliranmu. Mata Lin Bai dipenuhi dengan keganasan, seolah dia ingin memakan seseorang. Tidak bagus. Melihat mata dingin Lin Bai saat ini, wajah Yan Yu menunjukkan ekspresi terkejut, seluruh tubuhnya mati rasa, dan rambutnya berdiri karena panas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan lari. Aku ingin lari. Berhenti. Ketika Lin Bai melihat Yan Yu melarikan diri, dia segera mengambil 2 langkah, melintasi jarak 1000 meter, dan menyusul Yan Yu. Tidak, kakak senior Lin Bai, jangan bunuh aku. Yan Yu menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai, yang tingginya 100 kaki, seperti dewa perang berdiri tegak dan tinggi. Setelah menyusulnya, dia memukulnya hingga jatuh. Yan Yu terus memohon belas kasihan, tapi Lin Bai menutup telinga. Satu pukulan jatuh. Tubuh Yan Yu meledak menjadi awan kabut darah dengan ledakan yang tersebar di udara. Tinju ilahi kuno. Pukulan yang menghancurkan langit. Zhao Lingshan menggunakan gerakan cepatnya saat ini dan bergegas menuju punggung Lin Bai seperti binatang buas. Bang! Terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Pukulan Zhao Lingshan mengenai punggung Lin Bai, menciptakan lubang darah besar, dan darah terus mengalir. Dan Lin Bai juga terjatuh ke tanah oleh kekuatan mengerikan dari pukulan ini, menghancurkan gunung di depannya menjadi berkeping-keping. Kematian. Setelah Zhao Lingshan menjatuhkan Lin Bai dengan satu pukulan, ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan dia terbang ke depan, dengan kekuatan luar biasa keluar dari tinjunya. Pukulan ini mengenai wajah Lin Bai. Kamu juga seorang jenius dari Lingnan, kan? Kekuatan semacam ini begitu dalam dan luar biasa sehingga sungguh luar biasa. Lin Bai berbaring di tanah dan menatap Zhao Lingshan dan berkata dengan dingin. Zhao Lingshan mencibir, lagi pula, kamu akan mati, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Saya adalah pangeran dinasti Zhao saat ini di Lingnan, Zhao Lingshan. Tinju. Ilahi kuno adalah keterampilan rahasia keluarga kerajaan saya. Awalnya disesuaikan dengan konsepsi artistik bumi.
Hanya dengan cara inilah kekuatan dapat dikerahkan sepenuhnya. Sayang sekali setelah 5 tahun kerja keras, saya masih belum mampu memahami konsepsi artistik Dao Dadi. Tapi itu tidak masalah, dengan kekuatanku saat ini, aku cukup untuk membunuhmu. Zhao Lingchen melompat dan meninju kepala Lin Bai. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan gunung. Jika itu benar-benar mengenai kepala Lin Bai, bahkan jika Lin Bai sekarang menjadi raksasa, kepalanya mungkin akan hancur oleh pukulan Zhao Lingchen. Terlebih lagi, pukulan Zhao Lingchen barusan mengenai punggung Lin Bai dan membuat lubang berdarah yang sangat besar. Dengan kekuatan seperti itu, Lin Bai tidak ingin mencobanya lagi. Raungan. Raungan memilukan keluar dari mulut Lin Bai. Zhao Lingchen meninju. Bang! Dewa raksasa Lin Bai langsung terlempar sejauh lebih dari 100 meter oleh pukulan Zhao Lingchen dan jatuh ke dalam genangan darah. Di kepala Lin Bai, ada lubang darah besar, mengeluarkan darah tanpa henti. Wajah Lin Bai tampak pucat. Tubuh besar itu jatuh ke tanah, mulai menyusut dengan cepat, dan kembali ke ukuran aslinya. Namun lukanya masih ada di tubuh Lin Bai. Saya tidak menyangka tinju Dewa Kuno dinasti Zhao begitu luar biasa. Itu benar-benar membuat hukum langit dan bumi Lin Bai kembali ke bentuk aslinya. Qin Beiyao maju selangkah dan berkata dengan ringan. Semuanya, Dharma langit dan bumi Lin Bai telah dipukul kembali ke bentuk aslinya oleh Zhao Lingchen. Kartu truf terakhirnya telah hilang. Sekarang saatnya kita menghadapinya, kata Su Chang sambil tersenyum dingin. Ketika Zhao Lingchen melihat sosok Lin Bai menyusut kembali ke tampilan aslinya, dia langsung mencibir dan menyerang Lin Bai. Meskipun kekuatan Dewa Raksasa sangat kuat, tidak ada prajurit di sini yang bisa menjadi lawan kekuatan Dewa Raksasa ketika bertarung sendirian. Tapi jika mereka menyerang dalam kelompok, sulit untuk mengatakannya. Kata Ye. Ban Qiu kamu benar, kekuatan raksasa tidak bisa digunakan bersamaan dengan pedang. Ini memang kelemahan yang fatal. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menghindari kelemahan ini. Namun, aku bisa masih mengerahkan 50% kemampuanku dengan mempertahankan bentuk tubuh normal. Kekuatan Titan sudah cukup. Lin Bai berdiri di tanah. Apakah Lin Bai dipukul kembali ke bentuk aslinya oleh Zhao Lingchen? Tidak. Lin Bai sendirilah yang menyerahkan kekuatan Titan. Karena Lin Bai merasa Ye Ban Qiu benar. Lin Bai adalah seorang kultivator pedang. Begitu seorang kultivator pedang kehilangan pedangnya, keuntungannya akan hilang. Oleh karena itu, Lin Bai menyerahkan kekuatan Dewa Raksasa menghadapi situasi putus asa seperti itu. Lin Bai harus berusaha sekuat tenaga. Meskipun kekuatan Titan sangat kuat, ilmu pedang Lin Bai bahkan lebih kuat. Tidak ada alasan bagi Lin Bai untuk melepaskan ilmu pedangnya demi kekuatan Dewa Raksasa. Melihat Su Chang dan yang lainnya menyerang lagi, Lin Bai tersenyum dingin, mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan, membukanya, dan berkata sambil tersenyum, terserah kamu untuk menelan jiwa pedang. Token giok ini di antara mereka, itu adalah darah naga. Jiwa pedang pemakan memadat pada saat ini dan menelan darah naga. Dalam sekejap mata, tingkat kultivasi Lin Bai menerobos dari puncak alam pil surgawi tingkat 9 ke kesempurnaan agung alam pil surgawi. Saat Lin Bai menerobos, Zhao Lingchen terbang, dan kekuatan tinju Dewa Kuno meledak, menyerang perut Lin Bai seolah menekan dunia. Dengan pukulan ini, Zhao Lingchen akan menghancurkan dantian Lin Bai. Berhentilah melawan Lin Bai. Jika kamu mati, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini, Zhao Lingchen mencibir. Sikat. Mata Lin Bai tiba-tiba terbuka, dan cahaya pedang yang tajam dan tak terbatas melintas di matanya. Jangan tanya. Pedang hati kaisar tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan Lin Bai menyerang dengan satu serangan. Zhao Lingchen berkeringat dingin ketika pedang ini menyerang, dan bayangan kematian membuat rambutnya berdiri tegak. Zhao Lingchen buru-buru berhenti dan ingin mundur untuk menghindari pedang. Tapi pada saat ini, cahaya pedang terang melintas melewati tenggorokannya secepat kilat. Setelah itu, wajah Zhao Lingchen tertegun, dan hawa dingin memenuhi seluruh tubuhnya, sampai penglihatannya menjadi gelap, dan dia merasa jiwanya ditarik ke gerbang neraka. Bab 1195 Lin Bai. Kesempurnaan di alam ramuan surgawi. Zhao Lingchen memimpin dan bergegas menuju Lin Bai, dengan cibiran di wajahnya dan matanya yang tajam. Di belakang Zhao Lingchen, Ye Jianjun, Masket Jianhan, Su Chang, Long Qingfeng, dan Qin Beiyao mengikuti. Tiba-tiba kali ini, Lin Bai membuka matanya, menghunus pedangnya, dan dengan kilatan darah, sebuah kepala terbang. Apa yang terjadi saat ini membuat Ye Jianjun dan yang lainnya tercengang sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka melihat bahwa Zhao Lingchen, yang menyerang Lin Bai dengan momentum besar, dipenggal oleh Lin Bai dengan pedang. Bukan saja mereka tidak mengerti, bahkan ketika Zhao Lingchen meninggal, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Pedang yang sangat cepat. Long Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan sedikit melambat. Pedang tertinggi, gaya ke-9, jangan tanya.
Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui metode Lin Bai lebih baik daripada Ye Jianjun. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang telah bertempur dalam pertempuran berdarah dengan Lin Bai. Dia tidak akrab dengan ilmu pedang dan keterampilan di tangan Lin Bai berarti pemahaman ekstra. Saat Lin Bai menghunus pedangnya, Ye Jianjun mengenalinya sebagai pedang tertinggi. Saat itu, Ye Jianjun juga berlatih pedang tertinggi, tetapi bahkan dengan bakat Ye Jianjun, dia hanya bisa berlatih pedang tertinggi bentuk ketiga, dan dia tidak bisa lagi terus memahaminya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Zhao Lingshan. Su Chang tercengang melihat tubuh Zhao Lingshan, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Yan Yu dan Chu Yue meninggal, dan tidak ada emosi di wajah Su Chang. Meski kedua orang ini sangat kuat, mereka masih jauh tertinggal dari para jenius di Lingnan. Tapi Zhao Lingshan meninggal, yang agak sulit diterima Su Chang. Saat Ye Banqiu meninggal sebelumnya, Su Chang akan merasa Ye Banqiu meremehkan musuh. Namun kini Zhao Lingshan telah menyaksikan kematian Ye Banqiu, tentunya ia tidak akan meremehkan musuhnya, namun kini Zhao Lingshan juga telah tewas di bawah pedang Lin Bai, apa maksudnya ini? Itu hanya berarti Lin Bai lebih kuat dari mereka semua. Alam pil surgawi telah mencapai kesempurnaan. 50% kekuatan dewa raksasa sudah cukup. Lin Bai memegang pedang hati kaisar dan pedang Qingge di tangannya dan melihat ke beberapa prajurit yang tersisa di depan. Dia, Su Chang, tampaknya aliansi ilahi yang kamu bangun kembali hari ini masih akan hancur di tanganku. Lin Bai tersenyum dingin. Ye Jianjun, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Long Qingfeng, jika kamu memberitahuku asal mula sebenarnya dari pedang pembunuh naga, aku bisa mengampuni nyawamu. Lin Bai memandang Su Chang, Ye Jianjun dan Long Qingfeng. Dia berkata dengan dingin. Su Chang berkata dengan dingin, Lin Bai, kamu mungkin terlalu bahagia terlalu dini. Bahkan jika kamu telah menerobos kesempurnaan agung alam Tiandan, bagaimanapun juga, kami memiliki lebih banyak orang di sini. Lagi, tidak mungkin. Su Chang berkata dengan dingin. Long Qingfeng berkata dengan dingin, saya telah mengatakannya berkali-kali sebelumnya dengan pedang pembunuh naga. Ini adalah keterampilan rahasia keluarga kerajaan saya dan diturunkan dari keluarga saya. Apa yang Anda ingin saya katakan sebelum Anda dapat menerima jawaban ini? Lin Bai, serahkan Jianxuan dan pecahannya, kamu bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Kata Long Qingfeng. Qin Beiyao dengan sinis berkata, Lin Bai, kamu bisa mengalahkan Ye Jianjun sebulan yang lalu, tapi kamu hanya mengalahkannya dengan tipis. Sekarang ada 5 prajurit di sini yang tidak bisa bersaing dengan Ye Jianjun. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk berpikir bahwa kamu bisa bertarung hari ini? Pengepungan yang ketat. Ye Jianjun mengangkat pedangnya dan berkata dengan suara dingin, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Ayo, hanya dengan membunuhmu istana penciptaan dan pecahannya bisa menjadi milikku. Lin Bai, pertempuran hari ini tidak seperti puncak pertama. Tuan, jika kalah, kamu pasti akan mati. Kata Ye Jianjun dingin. Lin Bai tersenyum sinis dan memandang orang-orang di depannya. Kemudian dia melihat ke arah Jian Han, yang mengenakan topeng, dan mencibir, bagaimana denganmu? Sejak kamu datang ke sini, kamu belum bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu di sini untuk melihat pertunjukan? Topeng Jian Han matanya dingin, ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, tentu saja Anda tidak akan ragu. Lin Bai tersenyum menghina, saya harap Anda benar-benar tahu kapan harus mengambil tindakan. Jika Anda tahu, Anda tidak akan mati. Mata Lin Bai berangsur-angsur menjadi dingin. Bunuh! Su Chang berteriak keras, lalu menebas ke arah Lin Bai dengan pedang. Pedang itu terpancar menembus langit dan bumi, membunuh Lin Bai. Su Chang, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri hari ini. Mata Lin Bai bersinar, dia mengambil satu langkah ke depan, dan dengan langkah pedangnya 9 putaran, sosok Lin Bai berubah menjadi bayangan dan menyerang Su Chang. Pedang tertinggi dilepaskan, dan kekuatan mengerikannya yang tak terbatas meledak. Bang! Su Chang dipukul mundur oleh pedang Lin Bai. Qin Beiyao, tunggu apa lagi? Su Chang memuntahkan darah dan meraung liar. Pada saat ini, segel yang mengguncang surga, terdengar suara acuh tak acuh. Lin Bai melihat ke belakang dengan acuh tak acuh, dan kebetulan melihat Qin Beiyao muncul di belakangnya. Tanda tinju di tangannya terus berubah, dan dia mengeluarkan tanda tinju yang menakutkan. Mata Qin Beiyao dingin, kekuatan segel pembalik surga sungguh menakjubkan. Kematian. Qin Beiyao menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, mendorong kekuatan spiritualnya hingga ekstrim, dan melepaskan serangan terkuatnya. Segel yang mengguncang surga jatuh, menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. Langit dan bumi dikalahkan. Lin Bai merasa bahwa gerakan, segel yang mengguncang surga, ini setidaknya 3 kali lebih kuat dari yang digunakan Qin Beiyao sebelumnya. Bahkan mereka yang berkuasa di alam Feitian mungkin tidak berani menghadapinya secara langsung. Bang!
Qin Beiyao tiba-tiba melakukan serangan diam-diam, dan menyerang dengan segel tinju yang begitu kuat sehingga dia menerbangkan Lin Bai seperti bola meriam, menghancurkan gunung dan jatuh ke dalam reruntuhan. Apakah kamu berhasil? Qin Beiyao berkata dengan ekspresi gembira. Ye Jianjun dan Su Chang keduanya memandangnya dengan heran. Haha, serangan diam-diamnya bagus, tapi kekuatannya terlalu lemah. Pada saat ini, di antara reruntuhan gunung yang runtuh, seorang pria yang tertutup debu keluar, menepuk-nepuk tanah di tubuhnya dengan ekspresi santai di wajahnya. Ada senyuman di wajahnya. Apa? Mata Qin Beiyao penuh dengan keterkejutan. Pukulannya yang kuat tadi gagal melukai Lin Bai sama sekali. Tidak hanya Qin Beiyao yang terkejut, tetapi Ye Jianjun dan Su Chang juga merasa ngeri. Ye Jianjun memberikan perhatian khusus, melihat tubuh Lin Bai, dan berkata dengan dingin, tubuhnya sangat kuat, seperti baja, tidak bisa dihancurkan. Mata Ye Jianjun langsung bersinar. Bahkan jika itu baja, aku akan melelehkanmu hari ini. Pedang gagak emas. Ye Jianjun mengambil tindakan dengan berani, menggunakan gerakan paling kuat dari pedang gagak emas, Jiwu Desisi. 9 matahari keemasan menggantung di langit. Burung gagak emas di dalamnya mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh, seolah-olah hendak bergegas keluar dan menghancurkan dunia. Kekuatan api yang membara membakar segala sesuatu di bumi, dan semua bebatuan dalam radius 1 kilometer dari tempat ini berubah menjadi magma dalam sekejap mata. Sepotong api penyucian mengembun. Pedang gagak emas yang dipadukan dengan konsepsi artistik api sungguh luar biasa. Lin Bai merasakan bau terbakar di sekujur tubuhnya. Ye Jianjun bertarung hari itu, ketika Lin Bai berubah menjadi dewa raksasa, meledak dengan kekuatan sempurna, tidak takut pada gagak emas Ye Jianjun. Namun saat ini, Lin Bai hanya menggunakan 50% kekuatan dewa raksasa untuk melawan pedang gagak emas dan konsep artistik berapi-api, namun ia masih merasakan sedikit kesulitan. Karena pukulan tadi tidak membunuhmu. Kalau begitu aku akan memukulmu lagi. Segel yang mengguncang surga. Qin Beiyao melangkah maju dengan cepat, segel tinju di tangannya berubah, dan dia meninju lagi. Dengan ekspresi garang di wajahnya, Qin Beiyao bertekad untuk membunuh Lin Bai dengan pukulan ini. Mencari kematian. Lin Bai melihat Qin Beiyao bergegas lagi, matanya langsung bersinar, dia mengambil langkah maju, dan kecepatan langkah pedang 9 putaran meledak. Lin Bai berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Qin Bai. Sebuah pemikiran di dalam hati pedang. Saat sosok Lin menghilang, cahaya pedang yang indah melewati kehampaan. Bab 1196 Topeng Pedang Dingin. Melihat Qin Beiyao menyerang lagi, Lin Bai mengertakkan gigi dan matanya menjadi merah darah. Kecepatan langkah pedang 9 putaran meledak dengan seluruh kekuatannya, menghilang dengan Lin Bai di tempatnya. Cahaya pedang yang indah menembus udara. Fiuh! Pedang itu melintas dan langsung mengarah ke tenggorokan Qin Beiyao. Pada saat ini, ekspresi Qin Beiyao tiba-tiba berubah, dan ada sedikit rasa tidak percaya di wajahnya. Dia merasakan aura kematian dari cahaya pedang Lin Bai. Tapi segel pembalik surga telah dipadatkan. Jika Qin Beiyao menyerah saat ini, dia tidak akan mau melakukannya. Aku akan bertarung denganmu. Qin Beiyao tidak berniat menahan tinjunya lagi, dia mengertakkan gigi dan meninju, bertabrakan dengan cahaya pedang Lin Bai dengan keras. Engah! Suara cipratan darah menyebar. Pedang Lin Bai langsung menembus segel tinju Qin Beiyao, dan kemudian mengenai tenggorokan Qin Beiyao dengan keras. Mata Qin Beiyao melebar, dia menutup tenggorokannya dengan tangannya, dan menatap Lin Bai dengan putus asa. Di tenggorokannya, luka sebesar mangkuk mengeluarkan banyak darah. Bang! Lalu Qin Beiyao jatuh ke tanah, sorot matanya berangsur-angsur menghilang, dan tidak ada nafas kehidupan di tubuhnya. Pedang gagak emas. Saat Lin Bai membunuh Qin Beiyao, Ye Jianjun mengangkat pedangnya dan menyerang dengan keras. Pedang itu menyerang, dan nyala api yang mengerikan menghanguskan kehampaan saat pedang menghantam. Kehampaan berputar, dan kekuatan suasana api yang mengamuk membuat semua dewa merasa sedikit takut. Jangan tanya. Lin Bai tiba-tiba berbalik, mengangkat pedang hati kaisar, dan menebas dengan pedang tertinggi. Ketika pedang mereka bentrok, Ye Jianjun dan Lin Bai keduanya terlempar ke belakang sejauh 100 meter. Masih belum mengambil tindakan. Ye Jianjun memandang Jian Han, yang mengenakan topeng, dan berteriak dengan dingin. Jian Han berjuang dengan matanya sejenak, lalu mengambil keputusan dan mengeluarkan pedang yang merupakan senjata spiritual yang sangat kuat dari tas penyimpanan. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Lin Bai, dan niat membunuh secara bertahap menyebar. Lin Bai memandang Jian Han dan berkata sambil tersenyum dingin, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah ragu ketika tiba waktunya untuk menghunus pedangmu. Tapi aku juga sudah memberitahumu, jika kamu tahu kapan harus menghunus pedangmu, maka jangan datang mencari kematian. Lin Bai berkata dengan dingin. Jian Han memandang Lin Bai dengan dingin, dan berkata dengan suara yang kuat dan rendah, bunuh kamu, maka dia bisa menjadi milikku. Pedang Yun Xiao melangkah ke langit.
Jian Han yang bertopeng tiba-tiba mengambil tindakan, dan pedang menyala tiba-tiba menembus langit dan bumi siang Lin Bai. Hah! Lin Bai melihat pedang ini dan langsung merasa sedikit aneh, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Lin Bai memblokirnya dengan pedangnya dan mendorong pedang bertopeng itu. Pedang Yun Xiao. Melambung tinggi. Pedang Yun Xiao. Yun Hai Xiao Yao. Pedang bertopeng itu dingin, dan dengan setiap gerakan ilmu pedang yang tajam dan tak tertandingi, ia menyerang Lin Bai dengan ganas. Tapi mereka semua dihadang oleh pedang Lin Bai. Setelah puluhan putaran, Lin Bai berkata dengan dingin, "Haha, ini benar-benar konyol. Apakah kamu seorang kultivator pedang?" Jian Han bertopeng, menatap Lin Bai dalam diam. Lin Bai berkata dengan dingin, "Teknik pedang yang Anda gunakan memiliki jalur yang anggun dan gaya pedang yang bebas dan mudah. Dengan temperamen dingin Anda hanya dapat mempraktikkan teknik pedang sesuai bentuknya, tetapi tidak dapat memahami maknanya. Benar, benar konyol. Mengapa Anda memilih seperangkat ilmu pedang untuk dipraktikkan?" Lin Bai berpikir sejenak dan berkata, "Di antara orang-orang yang saya kenal, hanya ada satu orang yang cocok untuk melatih rangkaian ilmu pedang Anda. Namanya adalah Ye Jianqiu, pendekar pedang kedua di Lingdong. Jika aku tidak muncul, dia akan tetap menjadi orang nomor satu di Lingdong. Pedang Yun Xiao mu sangat cocok dengan temperamennya." Lin Bai tersenyum dingin di wajahnya. Menghadapi. Ketika Jian Han bertopeng mendengar kata-kata Lin Bai, matanya tidak berubah sama sekali, tapi dia sedikit terkejut. Lin Bai benar-benar mengenali teknik pedangnya. Tapi tidak ada gunanya memberitahumu begitu banyak. Dengan temperamen dinginmu, kamu telah memilih serangkaian ilmu pedang yang bebas dan mudah, dan kamu tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Kalahkan aku. Lin Bai mendengus dingin, kaisar pedang hati terburu-buru ke depan dengan pedang terbang. Lin Bai dapat melihat bahwa kekuatan Jian Han bertopeng ini sama sekali tidak berada di belakang Qin Bei Yao dan Long Qingfeng, atau bahkan di belakang Ye Jianjun. Tapi satu-satunya hal adalah ilmu pedang yang dia pilih tidak cocok untuknya. Setiap orang, setiap pedang, memiliki gayanya masing-masing. Misalnya saja Jian Ruohan adalah seorang kultivator pedang yang bertemperamen dingin, ilmu pedang yang ia latih termasuk dalam atribut dingin, hal ini akan membuatnya merasa lebih nyaman saat berlatih, dan ia akan dapat lebih memahami ilmu pedang tersebut. Ambil contoh Lin Bai. Lin Bai pada dasarnya kuat dan mendominasi, dan lebih suka patah daripada membungkuk. Oleh karena itu, ilmu pedang yang dipilih oleh Lin Bai cenderung mendominasi dan ganas. Misalnya, teknik pedang nirvana, dan bahkan, tertinggi pedang, juga bias terhadap tipe ilmu pedang yang mendominasi dan mendominasi. Kalau tidak, bagaimana Ye Jinghong bisa mengandalkan pedang tertinggi untuk meninggalkan legenda di Miracle Ridge yang tidak dapat dihapus oleh siapapun selama 500 tahun? Sederhananya, ini adalah hobi dan sejenisnya. Saat Anda bersama orang yang Anda sukai, Anda akan merasa sangat nyaman dan nyaman tanpa terlalu banyak pengekangan. Jika Anda bersama seseorang yang tidak Anda sukai, Anda akan merasa canggung dan tidak nyaman. Hal yang sama berlaku untuk memilih orang, memilih pedang, dan memilih teknik pedang. Seorang pendekar pedang yang kuat akan mengetahui seperti apa pedang yang dia butuhkan, dan dia akan mengetahui ilmu pedang apa yang harus dia latih. Tapi topeng dinginnya pedang ini sepertinya merupakan pengkhianatan dan kemurtadan. Dengan temperamennya yang dingin, dia memilih serangkaian ilmu pedang yang bebas dan mudah, yang agak tidak sesuai dengannya. Bas! Ada riak di kehampaan, dan kekuatan pedang Lin Bai mengguncang kehampaan. Dengan serangan pedang, Jian Han bertopeng mengertakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menyerang Lin Bai dengan pedangnya. Pedang ini menutupi kemarahan dan keengganan Jian Han. Dia tidak mundur. Dia sebenarnya ingin melawan Lin Bai secara langsung. Lin Bai merasakan sedikit keengganan dan sedikit kemarahan dari pedang topeng Jian Han. "Apakah kamu ingin mencari kematian?" Lin Bai berteriak dingin dan menebas dengan pedangnya. Puff! Pedang di tangan masket Jian Han langsung dipotong oleh Lin Bai, menyebabkan dia terbang mundur dan menabrak kerikil, meninggalkan bekas pedang yang tak terhapuskan di dadanya. Darah mengalir dari bekas pedang. Lin Bai melihat ke arah Jian Han yang bertopeng dan berkata dengan dingin, "Saya selalu merasa bahwa Anda datang untuk membunuh saya bukan karena hubungan antara Jian Xuan dan pecahannya. Apakah ada keluhan lain antara Anda dan saya? Mengapa kamu melakukan ini?" Mengenakan topeng. Seperti apa wajahmu di balik topeng? Lin Bai berjalan menuju Jian Han yang bertopeng dan berkata dengan dingin. Pedang pembunuh naga. Pedang gagak emas. Pada saat ini, Ye Jianjun dan Long Qingfeng sama-sama datang untuk membunuh. Seekor naga biru dengan taring dan cakar meraung dan bertarung menuju Lin Bai. 9 matahari keemasan menerpa Lin Bai. Lin Bai berhenti, awalnya dia ingin pergi dan membuka kedok Jian Han, tapi sekarang dia diserang oleh Ye Jianjun dan Long Qingfeng, jadi dia segera berbalik. Keluar. Pedang hati kaisar terangkat, Lin Bai meraung marah, dan memotong naga hijau dengan satu pedang.
Pedang Qingge berguncang dan memotong 9 gagak emas lagi. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu. Mata Lin Bai berkilat dingin dan dia bergegas menuju Long Qingfeng. Sebuah pedang jatuh. Ekspresi Long Qingfeng berubah karena terkejut. Dia merasa pedang Lin Bai membawa kekuatan destruktif dan kejam. Kekuatan ini membuat Long Qingfeng gemetar ketakutan, dan keinginan untuk melarikan diri muncul di benaknya. Bab 1197 Trik Suchang. Engah. Suara cipratan darah menyebar. Long Qingfeng tersingkir oleh pedang Lin Bai. 9 burung gagak keluar, tidak ada langit dan bumi. Ye Jianjun menggunakan keterampilan pedangnya tanpa henti pada saat ini dan bergegas menuju Lin Bai. Di bawah konsep artistik amukan api, pedang gagak emas Ye Jianjun menjadi sangat menakutkan. Bunuh. Mata Ye Jianjun tajam, dan metode di tangannya terus meledak, membunuh Lin Bai. Lin Bai bergegas maju dengan pedangnya dan bertarung dengan Ye Jianjun. Sekarang Lin Bai juga berada pada tingkat kesempurnaan agung alam Tiandan dibandingkan dengan Ye Jianjun, bahkan jika dia tidak menggunakan 10% kekuatan dewa raksasa, dia masih cukup untuk melawan Ye Jianjun secara langsung. 9 burung gagak terbang di langit, dan terik matahari menggantung tinggi. Bumi adalah bumi yang hangus dan semua kehidupan hancur. Namun, pada saat ini, pedang Lin Bai tiba-tiba berubah, dan dia memukul keras dengan pedangnya. Cahaya pedang menyala, dan menusuk 9 gagak emas seperti menembus kehampaan. Bang 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 bang. Serangkaian suara ledakan menyebar, dan 9 burung gagak emas meledak berkeping-keping di bawah pedang Lin Bai. Di saat yang sama, Ye Jianjun juga terbang dalam keadaan malu dan jatuh ke dalam reruntuhan. Pada saat ini, tubuh Ye Jianjun ditutupi dengan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan darah meluap dari bekas pedang, langsung mewarnai pakaian putih Ye Jianjun menjadi merah. Jatuh di reruntuhan, Ye Jianjun bertahan, menatap Lin Bai dengan sedikit niat membunuh. Ye Jianjun, seperti yang kamu katakan, tempat ini bukan puncak pertama. Jika aku kalah, aku pasti akan mati. Dan sekarang, kamulah yang kalah. Maka kamu pasti akan mati hari ini. Mata Lin Bai melintas, menikam Ye Jianjun dengan pedang. Ye Jianjun melihat serangan pedang Lin Bai dan langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha, hahaha, Lin Bai, apakah kamu benar-benar berpikir jika kamu membunuhku, masalah ini akan selesai? Sudah, ku bilang, selama kamu berani melakukannya bunuh aku, mimpi burukmu telah dimulai. Ye Jianjun tertawa liar. Mendengar kata-katanya, Lin Bai tidak bisa menahan cemberut. Ye Jianjun tertawa terbahak-bahak dan berkata, sejujurnya, tempat ini hanyalah tiruan dari diriku yang sebenarnya. Sejak 3 tahun yang lalu ketika aku tak terkalahkan di Miracle Ridge, aku telah meninggalkan Miracle Ridge dan menuju ke Lingnan. Aku diriku yang sebenarnya telah memuja Sekte Pedang Tongtian dan menjadi Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Diriku yang sebenarnya telah mencapai kesempurnaan alam Feitian, dan hanya sedikit lagi yang akan hancur sampai ke alam di atas alam Feitian. Jika kamu berani membunuhku atau kloningku, jati diriku yang sebenarnya pasti akan kembali dari Lingnan, dan kamu akan dibunuh tanpa bagian tubuh apapun. Ye Jianjun meraung ke arah Lin Bai, dengan tatapan ganas di matanya. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Ye Jianjun, hatinya gemetar, tetapi matanya menjadi semakin dingin. Cahaya pedang tidak berhenti sama sekali, dan pedang itu jatuh, terbang dari kepala Ye Jianjun. Mantan putra suci Wu Feng. Mantan prajurit surgawi dan alam terkuat di Miracle Ridge. Ye Jianjun mati di bawah pedang Lin Bai. Ternyata tempat ini hanyalah tiruannya. Mata Lin Bai menjadi dingin, tubuh aslinya meninggalkan Miracle Ridge 3 tahun lalu dan menjadi Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Lingnan Tongtian. Wajah Lin Bai menjadi dingin. Muram. Haha, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, aku telah membunuh Ye Banqiu dari Sekte Pedang Tongtian. Sekte Pedang Tongtian tidak akan membiarkanku pergi. Sekarang aku membunuh Ye Jianjun, lalu kenapa? Lin Bai tersenyum menghina dan segera melihat kembali ke Long Qingfeng dan Su Chang. Su Chang, Long Qingfeng, giliranmu. Pedang hati kaisar di tangan Lin Bai memancarkan cahaya pedang yang tajam dan dingin. Mengikuti tatapan Lin Bai, Su Chang tidak bisa menahan perasaan bergejolak, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Melihat bumi yang hangus dan reruntuhan di mana-mana, matanya ngeri, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi sangat kuat? Long Qingfeng, pada titik ini, aku tidak bisa lagi menyembunyikan rahasiaku. Aku memiliki senjata ampuh di tanganku, tapi aku perlu persiapan untuk menggunakannya. Bisakah kamu membantuku memblokir ketiga? Lin Bai, bernafas. Su Chang berbisik pada Long Qingfeng. Setelah Long Qingfeng mendengar ini, dia langsung marah, karena kamu memiliki pembunuh besar ini, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Su Chang berkata dengan wajah muram, pembunuh besar ini adalah produk sekali pakai. Setelah digunakan, itu akan dihancurkan. Tidak lagi.
Ini awalnya adalah sesuatu yang digunakan Su untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa menggunakannya dengan begitu mudah? Tetapi sekarang Anda telah melihat bahwa bahkan kakak senior Ye Jianjun pun mati di tangannya. Saya tidak bisa lagi bersembunyi rahasiaku. Kalau tidak, kita semua harus mati hari ini. Su Chang berkata dengan dingin. Mata Long Qingfeng berputar, dan dia mengertakkan gigi dan setuju, oke, aku bisa menghentikan Lin Bai selama 3 napas untukmu, tapi kamu harus cepat. Dimengerti. Su Chang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Segera, Long Qingfeng memiliki wajah serius dan bergegas menuju Lin Bai dengan senjata seni bela diri terhebat di tangannya. Teknik pedang pembunuh naga sangat menakutkan dan diledakkan ke arah Lin Bai. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan dia bertarung sengit dengan Long Qingfeng. Segera, beberapa putaran kemudian, Long Qingfeng terluka parah oleh pedang Lin Bai dan terlempar ke reruntuhan, dia memuntahkan darah, wajahnya pucat, tubuhnya memiliki banyak bekas pedang, dan darah mengalir deras. Su Chang, apakah kamu belum merasa sehat? Long Qingfeng memandang Su Chang dengan marah dan bertanya. Pada saat ini, wajah serius Su Chang berangsur-angsur berubah menjadi cibiran di kejauhan. Dia memandang Long Qingfeng dan mencibir, Long Qingfeng, terima kasih telah membantuku menghentikan Lin Bai. Hanya kebaikan ini. Saya hanya bisa membalasnya kamu di kehidupanku selanjutnya. Wajah Su Chang menunjukkan senyum kesuksesan. Saat ini, Su Chang mengeluarkan token dari tas penyimpanan dan langsung menghancurkannya. Tanda untuk meninggalkan istana penciptaan. Long Qingfeng menatap Su Chang dengan kaget, dengan rasa tidak percaya di wajahnya, dan kemudian berubah menjadi kemarahan yang tak terbatas. Su Chang, kamu berbohong padaku. Haha, Lin Bai ini sudah begitu kuat pada titik ini, bahkan jika kita bergabung, kita masih bukan tandingannya, jadi mengapa tidak biarkan aku menyelamatkan hidupku dan membalaskan dendammu suatu hari nanti. Long Qingfeng, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Su Chang tersenyum dingin. Setelah token itu dihancurkan, tubuh Su Chang ditarik dengan kekuatan besar dan meninggalkan istana penciptaan. Su Chang, tetap di sini. Lin Bai tampak cemas saat melihat Su Chang menghancurkan token itu. Dengan satu langkah ke depan, energi pedang yang menakutkan menyerang langsung dari pedang hati kaisar. Gemuruh. Di bawah energi pedang ini, langit dan bumi berguncang, dan semuanya hancur. Namun saat energi pedang terbunuh, sosok Su Chang menghilang ke dunia. Energi pedang terbang ke udara dan membelah gunung yang jaraknya ribuan meter. Sialan, Lin Bai melihat Su Chang melarikan diri, dengan kemarahan yang tak terbatas di wajahnya. Di antara para pejuang di sini, orang yang paling ingin dibunuh Lin Bai bukanlah Ye Jianjun, Long Qingfeng, atau Ye Banqiu, tapi Su Chang. Orang yang ingin dibunuh Lin Bai selalu Su Chang. Tapi pria ini sangat licik sehingga dia bisa lolos dari kematian setiap saat. Su Chang, kamu binatang buas. Long Qingfeng meraung marah. Mendengar suara Long Qingfeng, Lin Bai berjalan menuju Long Qingfeng selangkah demi selangkah, dengan niat membunuh memenuhi wajahnya. Bab 1198 Keterampilan Rahasia Keluarga Kerajaan Kekaisaran Qinglong. Pedang Pembunuh Naga. Long Qingfeng meraung ke arah Su Chang dengan mata terbelalak. Kemudian ketika dia melihat Su Chang meninggalkan istana penciptaan, ekspresi putus asa perlahan-lahan muncul di wajah Long Qingfeng. Saat ini, Lin Bai datang. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Pedang Pembunuh Naga memang merupakan keterampilan rahasia keluarga kerajaan saya. Saya sama sekali tidak berbohong tentang ini. Long Qingfeng memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin. Apakah kamu berbohong atau tidak, tidak ada hubungannya denganku, tapi aku akan menemukan jawaban yang kuinginkan dari ingatanmu. Lin Bai berjalan ke arah Long Qingfeng dengan dingin dan memukul kepalanya dengan telapak tangan. Long Qingfeng sekarang terluka parah dan tidak mampu melawan Lin Bai. Potong dengan satu telapak tangan. Metode rahasia seni bela diri diaktifkan. Lin Bai terus membalik-balik kenangan di benak Long Qingfeng. Ah! Jeritan memilukan keluar dari mulut Long Qingfeng. Pencarian jiwamu sama menyakitkannya dengan dieksekusi oleh Ling Qi. Setelah beberapa saat, Lin Bai melepaskan tangannya, dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Long Qingfeng jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar, sekarat. Apa yang kamu lakukan padaku? Long Qingfeng mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai dengan marah. Pedang Lin Bai melintas dan membunuh Long Qingfeng secara langsung. Pangeran Kekaisaran Qinglong saat ini mati. Setelah membunuh Long Qingfeng, mata Lin Bai menjadi kabur dan dia bergumam dalam kebingungan, apa yang dikatakan Long Qingfeng sebenarnya benar. Pedang Pembunuh Naga benar-benar merupakan keterampilan rahasia kerajaan Kekaisaran Qinglong. Itu hanya trik ini. Keahlian rahasianya sangat misterius sehingga bahkan Long Qingfeng hanya bisa melatihnya hingga volume berikutnya. Apa yang terjadi? Pedang Pembunuh Naga, bukankah itu keahlian rahasia ayahku sendiri? Mengapa dia menjadi seperti itu? Anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Qinglong. Keterampilan rahasia. Apa yang terjadi di sini?
Lin Bai berdiri di sana tercengang, memikirkan tentang hubungan antara Lin Duo dan Kekaisaran Qinglong. Setelah melihat Lin Bai membunuh Ye Jianjun, mata Jianhan yang bertopeng melebar dengan cepat, dan kemudian menyipitkan matanya dengan tajam, menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu dia tiba-tiba berdiri dan langsung berlari. Ketika Lin Bai kembali sadar, dia menemukan bahwa masket Jianhan telah pergi jauh dan tidak dapat mengejarnya. Siapa pria bertopeng ini? Lin Bai melihat punggungnya yang mundur, tetapi tidak mengejarnya dan menatapnya dengan dingin. Segera, Lin Bai menarik pandangannya dan melihat ke tempat ini. Tempat ini awalnya adalah tanah pegunungan, namun karena pertempuran sengit tadi, lebih dari 100 gunung di sekitarnya pada dasarnya berubah menjadi puing-puing. Ye Jianjun, Ye Banqiu, Long Qingfeng, Qin Beiyao, Zhao Lingshen, Yan Yu, dan Chu Yue semuanya meninggal di sini. Su Chang menggunakan Long Qingfeng sebagai tameng untuk melarikan diri. Dan Jianhan yang bertopeng juga menyelinap pergi ketika Lin Bai tidak memperhatikan. Aliansi ilahi, yang baru saja secara agresif membalas dendam pada Lin Bai, sekarang hancur total. Hanya Su Chang dan masket Jianhan yang tersisa, dan mereka melarikan diri karena malu. Saya khawatir mereka tidak akan pernah melupakan Lin Bai hari ini seumur hidup mereka. Lin Bai duduk bersila di reruntuhan, memulihkan kekuatan spiritualnya. Setengah jam kemudian, kedua wanita itu datang berdampingan, ketika mereka melihat reruntuhan dan mayat berserakan, mata mereka tersentuh olehnya. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Melihat prajurit itu duduk bersila di reruntuhan, wajah kedua wanita itu menunjukkan kegembiraan. Lin Bai membuka matanya dan tersenyum, Ruohan, Xiao Xiao. Jian Ruohan berkata dengan lembut, senang rasanya melihat kamu baik-baik saja. Apakah kamu membunuh semua prajurit di sini? Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Ruohan melihat dengan penuh perhatian, Ye Jianjun, Yan Yu, Chu Yue. Mereka semua mati di tanganmu. Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao tidak tahu bahwa Yan Yu dan Chu Yue hanyalah udang kecil di antara mereka. Yang benar-benar kuat adalah Qin Beiyao, Long Qingfeng, Ye Banqiu, Zhao Lingshen dan lainnya yang tidak mereka kenal sama sekali. Karena Qin Beiyao, Long Qingfeng, Ye Banqiu, dan Zhao Lingshen bersikap sangat rendah hati sejak tiba di Miracle Ridge dan tidak menunjukkan banyak pencapaian luar biasa, sehingga tidak banyak orang di Miracle Ridge yang mengetahui identitas asli mereka. Bagaimana kamu bertemu mereka? Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai terkekeh dan berkata, mereka datang untuk mati sendiri. Bai Xiao Xiao mengangguk, sepertinya Ye Jianjun masih khawatir jika kamu mengambil posisinya sebagai putra suci. Jika tidak, dia tidak akan memanggil begitu banyak ahli di sini untuk mengelilingimu. Lin Bai terdiam. Lin Bai tidak ingin memberitahu Bai Xiao Xiao dan Jian Ruohan tentang pecahan itu dan Jian Xuan. Itu bukan karena Lin Bai tidak mempercayai mereka. Karena terlalu banyak hal yang terlibat dalam penggalan ini, siapapun yang mengetahui beritanya akan mendapat bencana. Lin Bai tidak memberitahu mereka, yang sebenarnya merupakan cara untuk melindungi mereka. Jian Ruohan berkata, tapi tidak apa-apa. Ye Jianjun mati di tanganmu. Sekarang tidak akan ada seorang pun di tingkat ketiga ini yang bisa menjadi lawanmu. Istana keberuntungan ini sudah menjadi milikmu. Ada di dalam tas, kata Jian Ruohan dengan senyum lembut. Lin Bai sedikit mengangguk. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, sekarang banyak prajurit telah meninggalkan istana penciptaan. Yang tersisa hanyalah beberapa yang kuat. Ayo pergi, Lin Bai. Ayo pergi dan bujuk mereka. Jika mereka ingin pergi sendiri, maka hemat uangnya. Ayo kita ambil tindakan. Jika mereka tidak mau, jangan salahkan kami karena kejam. Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin. Oke, ayo pergi. Selesaikan istana penciptaan secepat mungkin sehingga aku bisa bersiap untuk pergi ke Lingnan secepat mungkin. Lin Bai berdiri dari reruntuhan dan berjalan pergi bersama Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao. Di level ketiga, tidak banyak yang kuat tersisa. Lin Bai berjalan, dan meskipun dia bertemu banyak orang, setelah melihat Lin Bai, mereka semua berkata akan pergi sendiri. Suatu hari kemudian, dengan Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao secara sukarela menyerahkan kualifikasi mereka, Lin Bai menjadi satu-satunya yang selamat di tingkat ketiga. Selamat, Lin Bai, kamu adalah satu-satunya prajurit yang masih hidup di tingkat ketiga. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala sekolah kontemporer dari Sekte Abadi Merah. Suara roh senjata datang, dan cahaya putih menyinari Lin Bai menarik Lin Bai ke istana penciptaan. Lingnan. Di dunia yang luas, tempat ini adalah tanah suci bagi para pejuang di dunia segala bangsa. Alam Feitian dapat dilihat di mana-mana di sini. Yang kuat itu seperti awan. Di suatu tempat di Lingnan, Sekte Pedang Tongtian. Di gerbang gunung Sekte Pedang Tongtian, seorang pria tiba-tiba keluar dari gua. Penampilannya sama dengan Ye Jianjun, klon yang tinggal di Miracle Ridge sebenarnya sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Hitung waktunya.
Hari pembukaan Istana Penciptaan Ilahi, yang semula disepakati dengan roh senjata, juga telah tiba. Mungkinkah sesuatu terjadi di Istana Penciptaan Ilahi? Tidak mungkin, dengan kekuatan klon, pedang gagak emas dan konsep artistik amukan api, sebuah keajaiban bahkan jika 3 master tertinggi di punggung bukit mengambil tindakan, mustahil untuk membunuh klon tersebut. Lalu apakah Istana Penciptaan jatuh ke dalam tangan orang lain? Pria berbaju ungu keluar, berpikir sejenak, dan berjalan langsung ke Sekte Pedang Tongtian. Di tempat rahasia tertentu di dunia, setelah mengajukan kualifikasi untuk bepergian, saya langsung pergi ke Miracle Ridge tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang sama, dinasti pertama Lingnan, dalam Kekaisaran Qinglong. Di kuil leluhur Kekaisaran Qinglong, seorang Kasim tua mengantuk, tetapi pada saat ini, cahaya di kuil leluhur tiba-tiba terbuka, membuat Kasim tua itu takut untuk bangun. Kasim tua itu mengusap matanya yang kabur dan melihat dengan saksama. Ketika dia melihat lampu yang meledak, dia sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan berlari keluar dari kuil leluhur dengan kakinya yang lemah. Dia berlari sepanjang jalan, berteriak ngeri, ini tidak baik, sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang mulia, lampu kehidupan yang mulia rusak. Bab 1199 Penguasa Istana Penciptaan. Kaisar Kekaisaran Qinglong datang ke kuil leluhur dan melihat lampu kehidupan Long Qingfeng rusak. Wajahnya segera menjadi sangat gelap dan suram. Para prajurit dan Kasim yang berlutut di sekelilingnya gemetar. Kirim Pangeran ke-9 untuk datang. Kaisar Kekaisaran Qinglong berteriak dengan suara rendah. 9. Pangeran ke-9. Ketika Kasim yang mengikuti Kaisar mendengar nama ini, dia langsung menjadi lebih ketakutan dan takut daripada saat dia melihat lampu kehidupan yang mulia putra mahkota rusak. Sekte Segel Suci. Di sebuah gua kuno, seorang lelaki tua dengan rambut putih membuka matanya dan mengeluarkan token giok yang rusak dari tas penyimpanannya. Be Yao, cucuku. Orang tua itu mengambil kartu kehidupan dan melihat bahwa kartu itu rusak, yang berarti Qin Be Yao telah meninggal. Setelah wajah lelaki tua itu menjadi kusam untuk waktu yang lama, dia menunjukkan kemarahan yang luar biasa dan meraung, saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani membunuh cucu saya akan menguburkan seluruh keluarga Anda bersama Anda. Boom! Getaran keras muncul dari segel suci. Rumor menyebar di dalam sekte. Seluruh petinggi sekte Sengyin semuanya khawatir. Pemimpin tertinggi dari Sekte Segel Suci buru-buru datang ke gunung belakang dan melihat ke gunung yang berguncang. Itu adalah tempat retret dari tetua tertinggi. Penatua Qin Yunteng. Apa yang terjadi hingga membuat tetua tertinggi yang telah mundur selama ratusan tahun ini marah? Pemimpin tertinggi dari Sekte Segel Suci dengan cepat berjalan ke atas gunung. Pergi. Setengah jam kemudian, pemimpin Sekte Segel Suci meninggalkan gunung dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kepala sekolah, apa yang terjadi? Mengapa Penatua Qin Yunteng marah? Di kaki gunung, sejumlah besar tetua dari Sekte Segel Suci berkumpul di sini. Melihat kepala sekolah turun, mereka buru-buru bertanya. Pemimpin tertinggi dari Sekte Segel Suci berkata dengan dingin, Qin Be Yao. Meninggal di Miracle Ridge. Apa? Cucu Penatua Qin Yunteng meninggal di Miracle Ridge. Sekelompok tetua terkejut. Saat mereka berteriak, di sana adalah ekspresi ngeri di mata mereka. Qin Be Yao sudah mati, bisakah Qin Yunteng melepaskannya? Penatua tertinggi dari Sekte Segel Suci tertua di zaman kuno, dia memiliki kemampuan untuk menumbangkan struktur teritorial semua negara. Bahkan Kekaisaran Qinglong harus mewaspadai dia. Pemimpin tertinggi Sekte Segel Suci berkata dengan dingin, kemarilah, minta pelindung tertinggi Dongqian datang ke tempatku. Hampir pada saat ini, dinasti Zhao dan Sekte Pedang Tongtian juga menerima berita tersebut. Kematian Ye Banqiu dan kematian Zhao Lingshen diketahui oleh Sekte Pedang Tongtian dan dinasti Zhao. Pada saat yang sama, para ahli dikirim ke Miracle Ridge. Di Istana Penciptaan, sinar cahaya putih jatuh ke tubuh Lin Bai, menyedot tubuh Lin Bai ke ruang lain. Ketika cahaya putih menghilang, Lin Bai membuka matanya dan melihat bahwa tempat ini adalah istana yang sangat besar. Dan di dalam istana, ada dua sosok samar berdiri, menatap Lin Bai. Salah satu sosok samar adalah nelayan yang pernah dilihat Lin Bai di Gunung Wuyi sebelumnya. Salam kepada Maha Guru. Kedua sosok samar itu mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat. Nelayan itu berkata dengan tenang, saya adalah roh senjata dari Istana Penciptaan. Pemimpin tertinggi bisa memanggil saya nelayan saja. Lin Bai mengangguk sedikit, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Lin Bai tahu sedikit tentang Yu Weng. Segera, Lin Bai melihat ke orang kedua. Orang ini adalah roh senjata yang ditemui Lin Bai di altar jiwa bela diri kedua. Dia melihat bahwa Lin Bai lah yang menjadi pemimpin tertinggi, dan wajahnya sangat jelek. Awalnya, orang yang dia pilih adalah Ye Jianjun, tetapi Lin Bai lah yang dipilih oleh Yu Weng. Saya adalah roh senjata dari Sekte Abadi Merah, dan nama saya adalah Hantu Air. Kata roh senjata dengan tenang. Lin Bai sedikit mengangguk.
Nelayan itu mengangkat tangannya saat ini, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Dia menyerahkan tanda itu kepada Lin Bai dan berkata dengan ringan, ini adalah urutan penciptaan. Setelah tuannya menjatuhkan setetes darah, dia akan mengenali perintah itu. Ciptaan sebagai pemiliknya. Mulai sekarang, semua yang ada di istana penciptaan ini adalah milikmu. Nelayan itu berkata dengan enteng. Hantu air berkata, kamu harus berpikir jernih. Setelah kamu menerima perintah penciptaan, kamu harus memikul tanggung jawab yang berat untuk menghidupkan kembali Sekte Abadi Merah. Jika kamu ingin menyerah sekarang, kami tidak akan melakukannya. Aku malu kamu, kata hantu air dengan tenang. Lin Bai tersenyum dan berkata, lalu setelah saya menyempurnakan perintah penciptaan, apakah kalian semua di bawah kendali saya? Nelayan itu berkata, ya, kami berdua awalnya adalah roh senjata di istana penciptaan. Anda setelah menyempurnakan perintah penciptaan, kami akan mengakui Anda sebagai tuan kami, dan satu pemikiran Anda dapat menentukan hidup dan mati kami. Nelayan itu berkata dengan tenang. Mengapa ada dua roh senjata di istana ciptaan ilahi? Lin Bai bertanya dengan bingung. Nelayan itu berkata dengan tenang, itu dia. Awalnya, Tuanku King He membuat istana penciptaan dan memberikannya kepada Sekte Abadi Merah. Pemimpin Sekte Abadi Merah kemudian menciptakan senjata di sebelahku. Semangat, itu dia. Lin Bai mengambil order penciptaan sambil tersenyum, memeras setetes darah dari ujung jarinya, dan menuangkannya ke dalam order penciptaan. Setelah beberapa penyempurnaan, Lin Bai menjadi master baru dari order penciptaan. Setelah menyempurnakan order penciptaan, Lin Bai dengan jelas merasakan nafas dua kehidupan di dalam token. Kedua kehidupan ini sangat lemah dalam ordo penciptaan. Tampaknya mereka dapat dimusnahkan dalam satu pikiran oleh Lin Bai. Ahem, sekarang saya telah menyempurnakan perintah penciptaan, saya harus menjelaskan bahwa saya tidak punya ide untuk menghidupkan kembali Sekte Abadi Merah, kata Lin Bai sambil tersenyum bangga kali ini. Apa? Ketika roh senjata hantu air mendengar kata-kata ini, sedikit kengerian muncul di wajahnya, karena kamu tidak memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali Sekte Abadi Merah, mengapa kamu menerima perintah penciptaan? Lin Bai berkata dengan dingin, istana penciptaan ilahi ini ditinggalkan oleh seniorku dari klan Tian-Tian untuk melawan iblis darah. Siapapun yang dapat membantunya melawan iblis darah adalah milik dari istana penciptaan ilahi ini. Memberikan istana penciptaan ilahi kepadamu. Tidak ada penjelasan. Kaulah, Sekte Abadi Merah, yang ingin mengambil alih istana penciptaan ilahi sebagai milikmu. Itulah kau, Sekte Abadi Merah, yang menarik kembali kata-katanya setelah senior King He memenuhi janjinya, yang menyebabkan pemberontakan setan darah tahun itu. Sekarang saya di sini untuk mengambil alih istana penciptaan untuk memadamkan pemberontakan setan darah, untuk tidak menghidupkan kembali Sekte Abadi Merah. Lin Bai berkata dengan dingin. Seperti yang dikatakan Lin Bai, ketika King He pertama kali menyempurnakan istana transformasi ilahi, awalnya untuk membantu Sekte Abadi Merah meningkatkan kekuatan tempurnya untuk memadamkan pemberontakan setan darah nanti, tetapi kemudian Sekte Abadi Merah menyesalinya. Oleh karena itu, menurut prinsip ini, siapapun yang dapat menumpas pemberontakan setan darah akan memiliki istana keberuntungan ini. Lin Bai berjanji pada King He bahwa dia akan menumpas pemberontakan setan darah untuknya, jadi Lin Bai datang untuk mendapatkannya dari Dewa Pencipta. Lin Bai tidak pernah berpikir untuk menghidupkan kembali Sekte Abadi Merah dari awal hingga akhir. Kamu, hantu air itu menatap Lin Bai dengan marah, mengumpulkan kekuatan. Nelayan itu berdiri di samping, diam. Kamu ingin membunuhku. Lin Bai memandang hantu air sambil mencibir. Lin Bai sedikit menaikkan perintah penciptaan dan mencibir. Ketika hantu air melihat tatanan penciptaan, matanya ketakutan dan dia buru-buru berkata, saya tidak berani, saya tidak berani. Lin Bai dengan jelas merasakan niat membunuh dari roh senjata hantu air tadi. Lin Bai mencibir, namun, menurutku istana ciptaan dewa cukup memiliki satu roh senjata. Sedangkan bagimu, benda kotor yang diciptakan oleh Sekte Abadi Merah, tidak perlu ada lagi. Pikir, Lin Bai sekaligus selama waktu ini, roh hantu air dari Ordo Penciptaan dibunuh langsung oleh Lin Bai. Tidak, hantu air akhirnya menjerit melengking, dan sosoknya perlahan berubah menjadi ketiadaan di depan Lin Bai. Nelayan itu berkata sambil tersenyum tipis, suku tuanku sungguh luar biasa. Budak tua ini cukup beruntung bisa mengikuti dua anggota suku Tian-Tian. Ini adalah keberuntunganku dalam hidup. Lin Bai tersenyum ringan, Senior Yu Weng, kamu tidak perlu dengan cara ini, kamu adalah roh senjata dari Istana Penciptaan, dan hantu air hanyalah sesuatu yang diciptakan oleh Sekte Abadi Merah untuk menyeimbangkanmu. Sekarang setelah aku membunuhnya, aku benar-benar dapat mengendalikan Istana Penciptaan. Nelayan itu mengangguk sedikit, Tuan benar. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang, dan berkata sambil tersenyum, oke, sekarang saya telah menguasai Istana Penciptaan, Senior Yu Weng akan mengambil saya di sana. Lihatlah harta karun di Istana Penciptaan.
Ya, Tuan, silakan lewat sini. Nelayan itu tersenyum sedikit dan memimpin jalan. Hua Yuxian dan pedang iblis, berdiri tidak jauh dari pilar lampu merah ini, melihat sejumlah besar prajurit meninggalkan istana penciptaan. Begitu banyak orang telah keluar. Tampaknya debu telah mengendap di istana penciptaan. Hua Yuxian berkata dengan ringan, pedang iblis, apakah Miao Sang sudah mulai? Pedang iblis berkata, sisi putra suci. Ada di San. Itu dimulai beberapa hari yang lalu. Jika tebakanmu benar, berita dari Lingdong akan sampai di punggung Bukit Senji saat senja hari ini. Hua Yuxian berkata, baiklah, biarkan Zhao Longtu mengumpulkan semua orang yang tersembunyi dan menunggu pesananku. Ya, pedang iblis merespons. Bab 1200 Janin Spiritual Langit dan Bumi. Di Istana Penciptaan. Orang tua nelayan itu seperti pelayan di Istana Penciptaan, dan orang tua nelayan adalah yang paling akrab dengan tempat ini. Tuan, Istana Penciptaan dibagi menjadi dua area. Satu adalah area koleksi, dan yang lainnya adalah area budidaya. Area koleksi pada dasarnya berisi harta langka yang hampir sulit ditemukan di dunia. Di dalam area pelatihan, terdapat berbagai ruang pelatihan yang dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Yang paling penting adalah ruang pelatihan konsepsi artistik. Area pelatihan ada di depan. Pak Tua, pemancing datang bersama area pelatihan Lin Bai. Lin Bai mendongak dan melihat sejumlah besar rumah kecil, dengan berbagai nama di depan setiap pintunya. Apakah ini ruang pelatihan konsepsi artistik? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua nelayan itu mengangguk dan berkata, ya, ada total 75 ruang pelatihan di sini. Selain 4 konsepsi artistik yang umum, ada juga 71 ruang pelatihan konsepsi artistik yang langka. Masuk dan rasakan. Lin Bai berjalan perlahan dan sampai ke salah satu ruang pelatihan, dia mendongak dan melihat suasana hujan lebat tertulis di atasnya. Ini menarik. Saya baru saja mendapatkan peta konsepsi artistik hujan badai, dan itu benar-benar memberi saya gambaran sekilas pertama tentang ruang pelatihan konsepsi artistik hujan badai. Tampaknya konsepsi artistik ini memang ditakdirkan untuk saya. Lin Bai membuka pintu dan masuk. Ruangan itu gelap. Tapi ketika Lin Bai masuk, Lin Bai tiba-tiba muncul di dunia yang kosong. Di dunia ini, ada sungai dingin yang menantang udara dingin, dan ada rumah jerami bobrok di samping sungai. Lin Bai sedang berdiri di depan rumah jerami, memandangi tetesan air hujan lebat yang jatuh di depannya. Ini persis sama dengan gambaran hujan badai di pondok jerami, kata Lin Bai ringan. Suara nelayan terdengar pada saat ini, Tuan, ruang pelatihan ini didasarkan pada peta konsepsi artistik gubuk. Peta konsepsi artistik yang diperoleh oleh Sang Master lebih berharga daripada ruang pelatihan ini. Lin Bai mengangguk tiba-tiba menyadari, lalu saya akan melakukannya. Sekarang setelah saya masuk, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Nelayan itu berkata, Anda tidak perlu melakukan apapun, Anda hanya perlu memahaminya. Pencerahan. Lin Bai berkata dengan bingung. Nelayan itu tiba, ya, hal yang paling penting untuk memahami konsepsi artistik adalah kata pencerahan. Satu jalan menuju seni bela diri, 12 alam manusia spiritual. Budidaya ramuan ilahi, keinginan akan kekuatan surga dan bumi, penghapusan akar fana, dan budidaya untuk menjadi abadi. Setelah ramuan ilahi, seseorang harus mengembangkan kekuatan langit dan bumi. Ini adalah konsepsi artistik. Hal terpenting dalam alam spiritual adalah pengembangan konsepsi artistik. Prajurit memahami langit dan bumi, memahami hukum langit dan bumi, memadatkan konsepsi artistik, dan luar biasa. Pria nelayan itu berkata dengan tenang. Kata, Lin Bai berdiri di bawah gubuk jerami, mengamati tetesan air hujan yang jarang turun, dan berkata dengan ringan, tetapi saya sudah berdiri di sini begitu lama, dan tampaknya segala sesuatu di sekitar saya biasa saja, dan saya tidak mengerti. Nelayan itu berkata, Guru jika Anda tidak mengerti, sepertinya Anda tidak memiliki cukup kesempatan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi menurut saya, jika Anda ingin memahami dunia, Anda harus memiliki banyak pengalaman dan pengalaman. Hanya mengandalkan ruang pelatihan ini saja, kami tidak bisa melakukannya. Ayo pergi, Senior Yueng, bawa aku ke area harta karun. Lin Bai meninggalkan ruang pelatihan. Kemudian, nelayan tersebut membawa Lin Bai ke area harta karun. Di istana bawah tanah melingkar yang redup. Saat nelayan dan Lin Bai masuk, dinding batu di sekitarnya menyala satu demi satu. Nelayan berkata, Guru, ini adalah area harta karun, dan sejumlah besar makhluk spiritual langit dan bumi akan muncul di dinding batu sekitarnya. Area harta karun dibagi menjadi 18 kategori. Saya yakin Master telah melihatnya sebelumnya dalam persidangan penjara darah. Percobaan neraka darah juga merupakan jenis area pelatihan, kata nelayan itu dengan tenang. Lin Bai berkata, buat daftar harta karun di Istana Penciptaan dan lihat apakah ada yang saya butuhkan sekarang. Ya, orang tua nelayan itu menjawab, dan segera,
di dinding batu di sekitar alun-alun melingkar, satu persatu, nama menyala. Lin Bai memandang masing-masing dengan rasa ingin tahu, dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Eliksir, eliksir. Lin Bai melihatnya meskipun Lin Bai menemukan banyak harta karun di sini, itu bukanlah yang sangat dibutuhkan Lin Bai sekarang. Lin Bai melihatnya lama sekali dan terpesona. Ada begitu banyak harta karun di sini. Sulit bagi Lin Bai untuk memilih. Nelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan, harta karun di sini adalah fondasi terkuat dari Sekte Abadi Merah. Jika Tuan melihatnya satu persatu, mungkin perlu waktu 3 tahun untuk melihat semuanya. Katakan padaku, Tuan, jika Tuan membutuhkan sesuatu, budak tua itu akan datang dan mencarikannya untuk tuannya. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saat ini saya sedang berlatih teknik yang dapat berubah menjadi 100 kaki, tetapi setiap kali saya menggunakan teknik ini, saya tidak bisa tunjukkan keahlian pedang Anda. Saya mencoba mencari tahu apakah saya dapat menghindari kekurangan ini. Setelah mendengar ini, lelaki tua nelayan itu tersenyum ringan, Tuan, budak tua ini telah akhirnya memilih harta yang cocok untuk tuannya. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia segera tersenyum dan berkata, harta apa? Nelayan itu berkata, janin spiritual langit dan bumi. Janin spiritual langit dan bumi. Apa ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Nelayan itu mengangkat tangannya, dan kepulan asap putih susu segera terbang keluar dari dinding batu dan mendarat di depan Lin Bai. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat asapnya masih mengembun dan mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat. Ini adalah janin spiritual dari langit dan bumi. Lelaki tua nelayan itu berkata dengan lembut, janin spiritual dari langit dan bumi dilahirkan dan dibesarkan oleh bumi, dan disebut putra langit dan bumi. Satu-satunya, fungsi dari janin spiritual langit dan bumi adalah memadatkan klonnya. Guru, Anda dapat mengambil setetes darah, sepotong tulang, dan secercah jiwa dan memasukkannya ke dalam janin roh langit dan bumi, lalu janin roh langit dan bumi secara otomatis akan memadatkan klon untuk pemiliknya. Lin Bai terkejut, ini sebenarnya adalah harta karun yang memadatkan klon. Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati, dan nelayan itu benar. Jika dia memadatkan ameng cloning, dia kemudian dapat membiarkan tubuh asli atau klonnya berspesialisasi dalam berlatih saraf kuno. Dengan cara ini, kemampuannya tidak hanya akan meningkat pesat, kecepatan kultivasi juga dapat sepenuhnya menghindari kekurangan saraf kuno dan budidaya pedang. Jadi, klon Ye Jianjun juga diperoleh dari sini. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Nelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, klon Ye Jianjun dipadatkan dengan jiwa bela dirinya. Klon tersebut dipadatkan dari jiwa bela dirinya. Lin Bai berkata dengan sedikit kebingungan. Nelayan itu berkata, ketika Ye Jianjun berada di altar jiwa bela diri kedua, dia memperoleh roh bela diri tingkat kaisar bernama tubuh iblis bayangan darah. Kekuatan terbesar dari roh bela diri ini adalah bahwa prajurit itu dapat menarik setengahnya dari tubuhnya. Darah, gunakan kekuatan seni bela diri untuk memisahkan klon secara paksa. Klon yang dipisahkan dapat langsung memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan tubuh aslinya, tetapi kemudian Anda harus melatihnya sendiri. Tetapi bayangan darah tubuh iblis memiliki cacat fatal adalah setelah klon terkondensasi, ia hanya dapat bertahan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, tubuh iblis akan mati karena kekeringan darah. Tetapi tubuh iblis, bayangan darah juga memiliki keuntungan besar, yaitu, selama energi dan darahku cukup melimpah, aku dapat terus memadatkan klon. Semangat bela diri ini awalnya diperoleh oleh murid yang sangat kuat dari Sekte Abadi Merah. Pada saat itu, murid langsung dari Sekte Abadi Merah ini Scarlet Immortal Sect mempraktikannya. Metode peningkatan ki dan darah membelah 9 klon dalam satu tarikan napas. 9 klon keluar pada saat yang sama, membuat kekuatannya hampir mencapai jenius nomor 1 di benua kuno pada saat itu.